Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasona Laoly kini dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Keputusan ini menjadi sorotan publik karena mengingatkan pada peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana Yasona sempat mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi. Pencopotan ini berhubungan dengan kekeliruan data mengenai kepulangan Harun Masiku ke Indonesia yang menjadi bagian dari kontroversi besar dalam dunia politik Indonesia. Pada 28 Januari 2020, Yasona mengumumkan pencopotan Roni Franky Sompi sebagai Dirjen Imigrasi yang dilakukan di tengah kebingungannya mengenai status keberadaan Harun Masiku. Ketika itu, Roni Franky Sompi menjadi pihak pertama yang mengonfirmasi bahwa Harun Masiku sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Namun pernyataan tersebut bertentangan dengan penjelasan Yasona pada 16 Januari yang mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Kecanggungan informasi ini memicu polemik di kalangan publik, terutama karena Harun Masiku terlibat dalam kasus suap terkait PAW anggota DPR yang masih belum terungkap dengan jelas. Roni menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data tersebut disebabkan oleh gangguan perangkat teknologi informasi di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan kepulangan Harun Masiku. Namun, meskipun ada penjelasan tersebut, pemerintah tetap memutuskan untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Roni yang telah menjabat sejak Agustus 2015 digantikan oleh Irjen Kemenkumham Joni Ginting sebagai pelaksana harian PLH Dirjen Imigrasi. Selain Roni, Yasona juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suwaidi sebagai bagian dari upaya untuk mengusut lebih dalam permasalahan tersebut. Pencopotan tersebut dilakukan oleh Yasona dengan tujuan untuk memfasilitasi kerja tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mengungkap fakta-fakta terkait simpang siur informasi mengenai kepulangan Harun Masiku. Tim independen ini terdiri dari berbagai lembaga, termasuk Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Siber Kabareskrim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI. Yasona berharap dengan penataan ulang pejabat terkait, tim independen dapat bekerja lebih transparan dan mendalam dalam mencari tahu alasan di balik delay data kepulangan Harun Masiku yang sempat menghebohkan masyarakat. Kini, dengan Yasona Laoly kembali menjadi sorotan seiring pencegahannya untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus suap PAW, banyak yang mengingatkan kembali pada kasus sebelumnya. Meskipun Yasona tidak terlibat langsung dalam tindakan suap yang melibatkan Harun Masiku, keterlibatannya dalam dinamika pemerintahan terkait masalah ini tetap menjadi bahan pembicaraan publik. Pencegahan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada perubahan kepemimpinan di beberapa instansi, proses hukum dan penyelidikan terkait skandal PAW masih terus berjalan dan membawa dampak yang signifikan bagi karir politik